Saya Dwi Regina, saya akan memaparkan materi tentang pengertian inflasi. Pengertian inflasi itu adalah kejadian di suatu negara yang terjadi akibat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara arus uang dan arus barang. Ada pula jenis-jenis inflasi itu berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi rendah, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi berat, dan yang terakhir itu ada inflasi sangat tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang inflasi berdasarkan sebabnya. Berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Demandful inflation atau meningkatnya permintaan. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. 2. Costful inflation, meningkatnya biaya produksi. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. C. Inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jenis inflasi ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. 2. Imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat buruknya inflasi dan penyebabnya inflasi. Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk, baik terhadap orang per orang, masyarakat, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah berbagai upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah dengan senantiasa mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya. Salah satunya atau akibat inflasi itu ada 3. Pertama, menurunkan pendapatan real bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan atau memperlebar jurang distribusi antar golongan pendapatan. Makanya itu, inflasi cenderung menurunkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya, penyebab inflasi. Penyebab inflasi itu ada 2 macam, yaitu inflasi yang impor dan defisit dalam anggaran pemerintah belanja negara atau APBN. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia antara lain yaitu pertama, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Kedua, adanya tekanan pada tingkatan harga umum. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan atau kegiatan ekspor non-migas. Dan keempat, peningkatan pertumbuhan agregat yang dipicu oleh perubahan selera masyarakat. Cuman sedikit yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Tunisa. Di sini saya ingin memaparkan materi yang pertama tentang kebijakan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan untuk mengatasi inflasi. Ada cara untuk mengatasi inflasi suatu negara atau daerah. Yang diantaranya yang pertama, kebijakan moneter, yaitu atau yang sering disebut dengan kebijakan uang ketat, yaitu pengendalian inflasi
dengan cara mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur anggaran. Yang ketiga, kebijakan sektor real, yaitu melakukan program-program nyata untuk mengendalikan harga dan produksi secara langsung. Dalam menentukan sasaran inflasi, Bank Indonesia memperhatikan prospek ekonomi makro, dan karenanya mendasar kepada perkembangan proyeksi arah pergerakan ekonomi. Dalam menentukan inflasi tersebut, Bank Indonesia juga mempertimbangkan perkembangan barang dan jasa yang perkembangannya tidak terpengaruh secara berarti atau bersifat netral terhadap terjadinya gejolak struktural bersifat temporer. Selanjutnya, inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil, dibenarkan oleh Islam. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Penurunan nilai dirham atau dinar memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar atau mengalami penurunan, di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar. Terima kasih. Peran Bank Sentral. Bank Sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank Sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakan tidak boleh diintervensi oleh pihak luar bank, termasuk pemerintah sendiri. Saat ini, pola inflasi targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia. Sasaran inflasi telah dikemukakan. Kerangka inflation targeting dimulai dengan pendapatan dan diumumkannya sasaran inflasi yang ingin dicapai oleh bank sentral sendiri. Dengan target inflasi secara eksplisit kepada publik berarti melekat akuntabilitas, karena pada akhirnya bank sentral harus mempertanggungjawabkan target tersebut kepada publik. Adapun dampak inflasi terhadap bank syariah. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, serta mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang akan malas menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. Target inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling orang akan malas menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. Target inflasi merupakan variabel ekonomi makro paling penting dan paling ditakuti oleh pelaku ekonomi termasuk pemerintah, karena dapat membawa pengaruh buruk dan struktur biaya produksi dan tingkat kesejahteraan. Bahkan satu rejim kabinet pemerintah dapat menekan dan mengendalikan lonjakan tingkat inflasi.